الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Hayyatullah wa ihtiram sana kami hormati yang membanggakan Yayasan Masjid Taqwa. Karena kami adalah dari insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu juga yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mempersembahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat diperkenankan untuk dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amalia subuh kita diterima diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Senantiasa pun kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan solawat kita mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak banyak yang kami sampaikan. Jadi Bapak, Ibu sekalian dirahmati Allah, materi kita adalah tentang keutamaan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Jadi doa ini sangat penting buat kita bersama. Setelah kita berikhtiar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun setelah berdoa, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mukhul ibadah. Doa itu kuncinya ibadah. Jadi doa yang penting. Kalau kita tidak berdoa sama Allah, maka kita dikatakan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pun apapun aktivitas kita tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak butuh sama Allah kalau kita tidak berdoa. Kalau kita berdoa berarti kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa sekecil apapun kita kepada Allah, artinya kita tuh butuh Bapak Ibu. Nah, kalau kita berdoa untuk diri sendiri, tentunya tanpa dipinta pun kita pasti berdoa untuk kita dulu. Nah, cuman ada doa untuk mulai tanpa sepengetahuan mulai tersebut. Ini terkadang gitu tuh ya, mohon maaf dan batin kadang ngapain ada orang lain ada. Nah, contoh kita tadi kan sudah kita berdoa habis sholat tadi ditambah doa pula. Ini kan itu kan doa yang tanpa sepatu orang lain tuh. Ya, ini kan jamaah sekalian sholat subuh, mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan ini bla 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 ya. Bagi siapa yang infak subuh, sedekah subuh, ini tadi kan doa tanpa sepatu orang lain tuh, udah dipinta itu. Kalau mau datang ke rumah, misalnya ada mau datang ke rumah, misalnya ke rumah kami atau ke rumah ustaz-ustaz yang lain, tolong ustaz, kami ada acara mohon untuk mimpin doanya, ini kan dipinta. Nah, kalau dipinta ya cetol pasti itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Tapi kalau dipinta, nah ini keutamaan orang lain meminta mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Nah, ini hebat, ini luar biasa ini. Ya. Dalil yang pertama di Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Wahai Tuhan kami, beri ampunlah kami ya, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Ini ya. Yaquluna rabbana, ya Tuhan kami, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami. Ini apa namanya, doa daripada untuk kita dan untuk orang lain. Ya sahabat-sahabat muslimin yang hijrah waktu itu mendoakan kawan-kawan dia yang sudah memeluk Islam daripada mereka terlebih dahulu. Ini doa, artinya tanpa dipinta Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Kalau kita misalnya umpama Bapak Ibu sekalian rahmatullah, ada kawan kita sakit, kita nanya, "Mana sih udah kejiwaan berapa hari ini?"
sakit tanpa dipinta keluarga dia. Ada kan kadang keluarganya itu kan diminta, ayo kawan-kawan, untuk kami, keluarga kami ada yang sakit, mohon coba doanya. Ada di-sharekan di grup. Ya itu langsung isi syafaat Allah, Allah masyfi, Allah masyfi. Itu kan retet, semoga Allah angkat penyakitnya. Berbagai macam dengan doa. Itu kalau di WA di share di grup tuh kan. Itu karena ada yang nge-share yang memintakan doa untuk kawan-kawan itu yang sakit, tapi tanpa sepengetahuan dia, tidak dipinta, kita pun doa, ya Allah sembuhkanlah si anu, ya Allah mudah-mudahan diangkat penyakitnya, ya Allah diganti dengan 1000 kebaikan, ya Allah sabarkanlah dia, ya Allah mudah-mudahan dia sakit itu, ya Allah gugur dosa-dosanya, ya Allah. Nah ini kan doa tanpa sepengetahuan dia. Ya gitu kan kadang nggak sempat kan nak besok kawan-kawan itu yang sakit, padahal besok kawan sakit itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita sempat nak besok-besok, kalau tidak sempat doakan. Ya jangan pula kita doakan yang buruk-buruk dah. Ay ngapain nak besok kawan model itu mulutnya jahat tuh. Nah itu janganlah deh. Ini hari kita jalan ke jalan aman Bapak Ibu. Jalan aman yang sama no. Jalan jangan gawe banyak ngurusi gawe. Sudah aman titik buat kita ini. Ya, aman lah itu sudah, gabi dulu lah, iyalah, gitu ya. Kemudian di dalam surah Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Mampu gitu, mohon maaf dan batin. Itu kan tradisi gitu, doanya kan berjamaah tuh. Kalau habis sholat berjamaah, ya doanya kan berjamaah sama-sama tuh. Berjamaah tidak dewek-dewek doanya kan. Ada salah satu masjid ya mungkin doanya sendiri-sendiri, yo terserah dan jadi masalah. Cuma kalau kita doanya berjamaah, sertakan ini, ya kan? Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah ini dalilnya Pak. Ya. Mohon ampunkan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Maka Bapak Ibu rahmatullah, khotib Jumat itu salah satu rukunnya adalah baca doa untuk wong-wong mukmin dan muslim. Jadi kalau ada khotib tidak baca doa untuk itu batal Jumatnya Pak. Doa biasanya itu di khutbah kedua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa lagi dulu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi harus ada doa itu. Ya, baca dak katik itu doa. Ya Pak Zarudin ya. Pak Zarudin mah kemarin. Ya harus ada Pak. Tidak boleh dah. Ya, dokter khutbah itu khutbah Jumat itu ada 5 Pak. Ada 5 ini harus penuh kalau. Sholawat Nabi itu termasuk rukun itu, hati-hati. Kalau ada khotib yang tidak baca sholawat, yang duduk di bawah khotib wajib ngingetin Pak. Ya Allah maksudnya dia tidak baca sholawat baik khutbah kedua, khutbah pertama atau khutbah yang kedua, yang di bawah mungkin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad minimal. Supaya rukunnya terpenuhi, ya. Ya kalau yang isinya ya terserahlah. Yang penting rukunnya itu gitu. Kalau rukunnya sudah terpenuhi, nah sudah isinya terserahlah dia. Itu doa tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Kemudian di dalam surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Tuhan kami, beri ampunlah saya dan kedua orang tua saya serta sekalian orang-orang mukmin pada hari dilaksanakannya hisab. Ini kan doa-doa yang memang Allah ngajarkan sebenarnya buat kita, jangan pelit-pelit doakan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Nah, ini kan. Ya kalau dipinta, ya contoh gitu tadi dah. Luar biasa. Nah, kalau di sini Rabbana ighfirli, ya Tuhan kami, ampunilah saya, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan orang-orang mukmin. Maksud orang-orang mukmin ini walaupun tidak disebutkan mukminin mukminat, ialah
orang-orang Islam, orang-orang mukmin baik perempuan dan laki-laki. Yauma yaqumul hisab, pada hari dilaksanakannya hisab. Maka kalau kita berdoa bermunajat kepada Allah, kalau untuk orang tua kita misalnya memimpin doa baik sama anak-anak kita ataupun di jamaah, panjangin Pak. Sering kami sampaikan, ini pengetahuan kami dari guru-guru kami yang dapat kami peroleh. Rabbana ighfir lana, dijamakkan ya, dijamakkan. Ya, kalau di Al-Quran memang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi itu untuk dewean, tidak ngajak. Nah, gitu ini kan jamaah, ayo ngajak, ngarungi Pak, ya ngarungi. Ya Rabbana ighfir lana wa liwalidayna atau wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah, itu khusus untuk dua orang tua kita, nenek kakek kita, buyut kita dapat gak itu Pak? Kalau jamaknya panjang tuh. Kalau kami Rabbighfirli wa liwalidayya baik, itu khusus ya, udah habisnya dua orang tua kita baik, nenek kita tak dapat, kakek kita tak dapat. Itu menurut penjelasan guru-guru kami ya. Baik, itu dalil berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadis Nabi ngaturkan Bapak Ibu sekalian rahmatullah, keutamaan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. An Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithlin. Dari riwayat Muslim, Sahih Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, Nabi pun nganjurkan. Jadi dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu illa qalal malak. Nah, kecuali malaikat berkata, malaikat itu ngomong. Jadi ngomong malaikat itu. Dan untuk kamu juga seperti itu. Ngomongnya bimislit, walaka bimislit, dan seperti itu pula yang akan kau dapat. Jadi gitu ini jangan sungkan-sungkan. Termasuk kepada orang-orang yang mohon maaf dan batin yang uji kita tidak taat sama Allah, yang di masyarakat kita yang jauh sama Allah, ditangguh kita mohon maaf dan batin yang kadang-kadang uji kita tadi, uji kita nih Pak. Jadi kita tadi setiap tiga lah doakan Pak tanpa sepatah, ya Allah jelas sadar ya Allah, baliklah ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah, aja Pak. Jadi sama dengan model seperti kita doakan kebaikan untuk orang lain, kita pun dapat kebaikan yang seperti itu. Ada pertanyaan, kemana Ustaz kalau doa-doa yang buruk? Nah, ini kan pertanyaan gitu nih. Jangan kalau doa-doa yang buruk dalam hadis lain dikatakan bahwasanya di dalam hadis Nabi tersebut dikatakan tidaklah seorang itu dilarang untuk mendoakan bagi dirinya, bagi anak-anaknya, bagi harta bendanya dengan sesuatu doa yang buruk. Ini dilarang. Siapa tahu tatkala dia berdoa yang buruk itu, nanti Allah ngabulkan apa yang diomongkan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak nakal pun Bapak Ibu sekalian rahmatullah, jangan doa yang buruk-buruk. Ya. Artinya bisa dikatakan itu bisa jadi balik sama kita juga. Bahkan kalau kami baca ada ulama-ulama banyak ngatakan itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah, memang apa namanya, kalau berdasarkan pengalaman itu barang siapa kita yang sering menghina seseorang, orang itu bermaksiat kepada Allah, ini tahu wong itu maksiat sama Allah terus kita menghina, atau tetangga kita jeleklah sama di mata masyarakat terus kita menghina orang tersebut, siapapun yang kita hina itu ya, bahwasanya nanti sebelum dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan merasakan yang seperti itu. Nah, oh ya. Umpama ini coba kita gelik-gelik ya, jadi kita bahas gelik-gelik dulu. Coba kita gelik-gelik satu kenyataan yang ada Bapak Ibu, yang fakta yang real buat kita bersama. Tidak usah jauh-jauh lah.
Kadang kita, daripada keluarga kita pun banyak seperti itu ya. Tatkala kita misalnya ada anak kita yang melawan sama kita, Pak. Kita ingat masa lalu kita dulu, Pak. Cak mana perlakuan kita sama orang tua kita dahulu. Nah, kita perhatikan itu. Ya Allah, ngapa anak aku yang lawannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngapa anak aku ini saronya ya Allah. Terus kita ada satu hal yang memang mengingatkan kita pada saat kita muda dulu, cak mana kita sama orang tua kita. Oh ya Allah, apa mungkin ini? Nah, jadi kan kita dulunya cak mana dengan orang tua kita dulu, memperlakukan orang tua kita dulu cak mana. Nah, ini satu hal Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah yang memang terkadang itu sulit untuk berpikir. Kalau ada keluarga kita atau anak-anak kita yang agak sedikit berbeda, ini ya agak susah lah diatur ya. Insya Allah mudah-mudahan ya anak-anak kita ini luar biasa. Makanya banyak-banyak ibu-ibu baca ya Latif. Ya Latif itu artinya yang maha lembut. Ya doa dengan Asmaul Husna itu kan ada sering dibaca setiap subuh nih kan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Dan bagi Allah ada nama-nama yang sangat baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dibaca setiap subuh di takwa ini. Ini kurang apa lagi coba? Tapi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang nak kita dustakan Bapak Ibu sekalian rahmat Allah. Ya. Sudah dekat waktu lagi gitu nih sebenarnya. Zaman ini sudah jengol, zaman sekarang coba jengol lah Bu. Ya. Jangan kita pikirkan masih muda kita masih gagah gitu, jangan. Sekarang ini sudah waktunya kita betul-betul ngeringankan diri kita kaget untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya. Nah, cobalah kita bayangkan Bapak Ibu sekalian rahmat Allah ya. Itu luar biasa ya tuh. Jadi doa itu akan kembali kepada kita, baik doa yang baik artinya Bapak Ibu ataupun doa yang buruk. Luar biasa Nabi Muhammad SAW itu. Jadi Nabi itu Masya Allah. Nah apalagi ini kan Mi'raj ini Pak. Kaget tanggal 27 ada Mi'raj. Peristiwa yang besar, yang luar biasa, yang tak pacak dicerna dengan logika, tapi dijawab dengan keimanan. Bahwasanya mustahil Nabi Muhammad SAW itu naik ke langit dalam waktu satu malam. Mustahil. Berjalan dari Mekah sampai ke Madinah itu berjalan ditempuh dengan satu malam. Naik lagi ke langit, logikanya udah tembus Pak. Dan naik ke langit dari mau perintah sholat. Luar biasa percakapan di dalam sholat itu Bapak. Kalau kita tahiyat itu Bapak, at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Ini Nabi tatkala ngadep Allah. Ini Nabi tatkala ngadep Allah ngomongnya cak itu penghormatan yang sangat luar biasa. Ini Nabi ngomong sama Allah. Allah luar biasa dipertemukan langsung sama Allah. Kita Bapak dengan sholat itulah kita pacak bertemu dengan Allah, bercakap-cakap sama Allah. Ini berat itu kan. Dijawab oleh Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab Allah. Saking luar biasanya Nabi kita Pak. Dan lupa dengan umatnya waktu pada ngadep sama. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hamba-hambanya soleh termasuk umat dia Bapak. Nah gitu, jadi diikutsertakan oleh Nabi. Walaupun Nabi itu berhadapan dengan Allah, tidak lupa sama kita Bapak. Dapat luar biasa Nabi. Maka mulai saat ini mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Kalau tahun kemarin tak baca kita arti doa yang kita panjatkan, arti bacaan sholat kita yang tak tahu, kita belajar sedikit supaya baca tahu. Salah satu faktor kalau kita biar khusyuk Bapak Ibu supaya kita tahu arti yang kita baca. Salah satu faktornya, tapi tidak wajib Pak. Ya, bukan berarti tidak wajib, bukan berarti dikatakan tidak wajib harus tahu artinya ini kita tidak harus nak belajar. Ya, karena dalam sholat itu ada rukun qalbi, ada rukun qawli, ada rukun fi'li, ya. Ya, kita saudara ini, kalau tak salah. Iya, ngeri-ngeri sedap Pak. Aku nih kalau ceramah penuh. Iya.
Jangan qalbi tasadat Allah, turukul qalbi yang main. Allah, niat dalam hati ya Allah. Sengaja aku sholat subuh. Jadi imam, jadi makmum karena Allah. Ya katakan Allah dalam dari bilang katakan kalian Allah, niatkan dalam hati. Luar biasa. Bermain rasa kita Pak sama Allah. Ya Allah, dah kata yang besar. Kecuali engkau kekuasaan yang memiliki. Bermain rasa kita Pak. Ya kalau misalnya ada yang misalnya ada imam-imam Allahu Akbar, cepatnya takbir-takbir. Ini tidak usah protes Pak. Mungkin rasanya lebih cepat dari kita. Ulama-ulama kita kata itu sholat dia cepat, pikir dia tirin segala dia cepat. Jangan protes Pak. Kapasitas kemampuan kita dengan mereka yang ilmunya luar biasa bahkan sudah kasyaf, ditunjuk kasyaf oleh Allah. Ini berbeda dengan kita makamnya Pak. Riyadhahnya sangat berbeda dengan kita. Riyadhah itu latihan Pak. Latihannya pengosongan perut, tidak pelatihan, tidak tidur malam-malam. Ini latihan riyadhah. Dengan kita ya puasa Senin Kamis lagi lah kebun kempis Pak kan Pak. Lain serius Pak loh. Tidak usah ngomong lagi kita nah, diri pribadi kami Pak. Rasanya lah badan model main ini Pak. Puasa Senin Kamis langsung kebun kempis Pak. Iya serius dulu. Puasa Senin Kamis. Kenapa? Dulu gagalnya puasa Senin Kamis tuh Pak. Apalagi masih sekolah masih kuliah. Luar biasa mainnya hari Allah Pak. Ngaku dah Pak. Apalagi usia kita sudah model kayak ini lah. Nah, ini Riyadhah namanya latihan. Apalagi nak Ramadan kaget kan sering-sering latihan puasa. Supaya lah biasa kaki pas Ramadan lah biasa. Rajab lah dapat lah setengah bulan umpama. Jadi kan Sya'ban dapat setengah bulan umpama. Ramadan ya sebulan. Yang Ramadan jadi lah setengah bulan Ramadan ya. Tak baca. Di Ramadan harus sebulan. Ya, 29 atau 30 hari. Tak baca setengah bulan lah ada. Nganyang ada. Nganyang jualan baju Pak nganyang. Enggak siapa nganyang. Nawar gitu deh. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatullah, lanjut kembali. Jadi mendoakan untuk ulaitan pengetahuannya ini luar biasa keutamaannya. Bahkan di dalam satu hadis yang lain dikatakan, tatkala kita mendoakan orang lain itu atau satu malaikat yang berada di sekitar kita atau di kepala kita itu yang khusus menjawab amin Pak. Dan aminnya di situ dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ujian. Kami bacakan ini hadisnya. Ada hadisnya. Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul da'watul mar'il muslimin li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Ini. Inda ra'sihi malakun muwakkadun. Nah, kullama da'a li akhihi bi khair qala al malak al muwakkadu bih amin wa laka bi mislin. Ini hadisnya Bapak. Masya Allah. Dari riwayat yang sama dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajabah. Dia kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau kita mendoakan saudara-saudara kita, apalagi doa kita tanpa sepengetahuan mereka untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sana Bapak, ya Allah. Ya, itu Israel anatullah alaihi ini dia memang Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah. Ini mungkin doa salah satu yang dipanjatkan oleh kita untuk saudara-saudara kita atau doa-doa warga Palestina sana Bapak. Juga kejadian kemarin Amerika Los Angeles itu habis Pak. Bahkan si Donald Trump itu ngomongkan akan kami jadikan apa namanya Gaza itu kobaran api, lautan api. Apa artinya Los Angeles itu yang dijadikan bara api Bapak Ibu dalam waktu satu malam Pak. Ya Allah. Ada masjid di sana itu Pak, tidak kenal Pak, hebatnya luar biasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hebat luar biasa Pak ya.
Ini bukan kita membahas masalah politik, Pak. Artinya kita membahas kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana luar biasa. Artinya doa-doa yang kita panjatkan untuk warga pas mereka itu diijabah. Cuman memang kalau kita belajar sejarah tarikh atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang Israel anatullah alaih, itu panjang Pak ceritanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah ya. Panjang luar biasa itu ceritanya. Jadi mari sama-sama kita intinya kita berdoa, baik itu kita dewean, tatkala kita sendirian ataupun kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, mudah-mudahan ya nanti kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa kita kaget untuk warga-warga, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana atau di Gaza sana. Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, mustajabah. Nah, dikabul oleh Allah. Pada kepala seorang muslim itu ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bila ia mendoakan baik, di mana bila dia mendoakan yang baik, yang baik. Ini kita khususkan untuk doa yang baik. Mendoakan yang baik kepada saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu mengucapkan amin. Semoga Allah mengabulkan. Walaka bimislim, dan untukmu juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, jangan sungkan-sungkan doakan untuk kawan-kawan kita, ya Allah, si Anuna lagi belajar, mohon maaf, lagi belajar Al-Quran Pak. Belum lancar ngajinya Pak. Lagi belajar, nah ya Allah mudah-mudahan belajar sukses, lancar baca Qurannya. Nah itu hebat. Ya. Jadi yang kita yang ngerasa belum maksimal baca Quran, jangan putus asa Bapak Ibu. Teruslah belajar. Selagi hayat masih ada di kantong badan, bersemangatlah mengejar maghfirah Allah, bersemangatlah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu di sekarang Bapak Ibu, bersemangat mencapai maghfirah Allah, ampunannya Allah, bersemangat mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hal yang luar biasa bagi kita memang untuk kita dapatkan mudah-mudahan baik di dunia ini maupun untuk bekal kita kaget menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, mungkin ini dapat kami sampaikan, tak panjang lebar. Kalau ada nak ditanyakan, kalau kami baca jawabnya kami jawab, kalau memang tidak baca kami jawab, PR dulu ya, kami tanya dulu dengan guru gitu. Baik, ada yang dah ditanyakan kami persilakan. Saya tanya jawab. Nah, udah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahpahaman maksudnya. Saya lihat di jemaah-jemaah itu berdoa bermacam ragam tangan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang nunduk. Nah, yang posisi yang mungkin ada hadis ada itu mamano yang seharusnya satu, dua pertanyaan baik. Yang kedua, pada waktu wa'adatul bala, apa harus dibaliknya tangan? Ada yang balik. Nah ini tolong jelaskan. Mungkin ada baiknya bagi kita bersama. Makasih. Bukan bertanya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Jadi doa ini pada saat kita berdoa kepada Allah, cak mana posisi tangan kita ya. Sebenarnya ya kalau kita logikanya berpikir, tanpa kita mengangkat tangan atau tanpa kita apapun, doa cukup dalam hati Allah itu tahu Pak. Cuma ini adab kita Pak. Adab kita cak mana cara kita minta sama Allah. Cak mana cara kita minta sama Allah. Kalau kita datang ke sama Allah, butuh bantuan sama Allah, adab itu tuh kan ada Pak. Datang-datang kucuk-kucuk, assalamualaikum. Ayo ya, aku nak perasaan duit. Nah, langsung perasaan duit pada cinta kan buta kalau kata kalah juga. Lagi kira udah itu Pak.
adab itu dipuji dulu, gitu kan ya? Kalau kita datang ke rumah itu dipuji dulu, ya Allah, sehat kamu ya Allah, mudah-mudahan rezeki kau banyaknya, ya Allah, dipuji dulu, baru kita masuk Pak. Ya, perasaan, cara kita perasaan sama uang, bukan ngajari aku nih. Iya, nggak ada bapak kan. Apa yang tengah itu pramasal, ada kegiatan, nggak ada ketua misalnya. Ya, kamu nak sudah tua, aku nggak ada proposal. Cuma ketua apa buat kau nih? Nah, ya nggak dulu, cerita dulu, baru nak kami nih Pak, nak ngadakan cara. Itu kan baik segitu deh. Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Ini dalam kesunahannya Pak, ini sunnahnya Pak. Tidak ada wajib, tapi sunnahan. Sunnah ini kalau baca ini kita gawikan. Jadi tangan kita tuh ngangkat pas posisi pas. Jadi ini sunnah ada wajib Pak. Yang kami pelajari ya, yang kami pelajari. Jadi posisi tangan tuh diangkat seperti ini, artinya kita ini ya Pak. Nah, jadi posisi ini di dada seperti ini, saya ini. Nah, ya, di dada seperti ini. Ini kesunahan Pak. Ya, tapi ini tidak jadi patokan pun karena Nabi pernah juga ngangkat tangan saya ini Pak. Pernah ya Nabi. Pada saat apa? Pada saat Nabi itu kalau doanya sangat penting, malah dia menunjukkan ini ya Pak. Jari telunjuk ini. Ini saking doanya pentingnya ini. Karena Nabi pernah ngangkat tangan seperti ini ya Pak. Nabi ini pernah. Jadi ya, atau kalau misalnya kebakaran itu kan Pak. Allah, ya Allah, ya Allah. Ini doanya khusus yang betul-betul kita mengharap. Kalau kami diajar lagi kalau ada doa atau suatu peristiwa yang sangat luar biasa, apa? Karena Nabi pernah angkat tangan seperti ini Pak. Ada misalnya kebakaran, kebakaran itu Pak, kalau ada azan Pak jangan heran Pak, karena kesunahannya juga dalam saat kita dibahas itu kalau musibah kebakaran tidak apa-apa azan Pak. Almarhum Ustaz Taufik Hasnuri itu Pak, waktu 13 bulan Pak kami kebakaran tegak pojok jembatan dia Pak, azan dia Pak. Iya loh. Allahu Akbar Allah. Nah kita sambil bilang ya Allah, tidak apa-apa Pak angkat tangan kita ini. Jadi kesunahan gitu, kesunahannya. Jadi apa? Ini tidak masuk. Jadi jangan jadi satu kewajiban ini, tapi kita sopannya dengan betul-betul gitu. Ya jangan kita amin. Amin. Kan ada tuh boleh. Kantuk kantuk ida kan do kali ini. Kantuk kantuk ida, kata sepele doa gitu. Doa yang dipanjatkan luang itu Pak, jangan dianggap sepele Pak. Belum tahu doa itu ngabulkan untuk kita. Amin. Uji mimpin doa tuh. Khusuk lah doa. Ini kan aman cak lamun ini amin. Teriak. Kadang-kadang memang kami pernah datang di suatu tempat itu Pak, kebenaran yang acara apa ini mungkin acara apa waktu itu ada undangan baik gitu, undangan ada kawan rumah gitu. Dan yang kebenarannya mimpi doa ini panjang Pak, roban aja panjangnya. Jadi ada jamaah itu amin. Oh ya Allah gitu sudah ikhlas ke Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Tidak nyampe setengah jam doa itu, paling lama 10 menit lah. Ya paling lama 10 menit sudah. Ya, jadi gitu Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Ya kalau kesunahannya kalau kami ini ya seperti ini Pak aja. Ya. Tatkala kita misalnya pengen doa kita nih lebih ini lagi boleh Pak angkat tangan ya Allah dah Pak. Apalagi kalau kita malam-malam ngeluh ya cuma bersungguh-sungguhlah gitu dalam berdoa. Adab itu dipakai untuk ngadep Allah, berdoa sama Allah itu. Adab itu dipakai. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu ya. Ada sebelah tahu deh. Yang kedua belum. Oh yang kedua ya? Balik. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, memang doa tolak bala ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah, dak khatib dalil yang menjelaskan harus model ini Pak. Tetap doa itu seperti ini. Lo bagaimana model ini Ustaz? Nah kami tidak baca ngomongnya Pak. Nula. Karena kami pernah nanya dulu waktu bujang dulu. Kan itu banyak kejadian seperti itu tuh. Sama misalnya kalau kita misalnya ini, misalnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kan mandi kan? Ada kan tangan seperti ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melok tangan cak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melok tangannya. Itu sudah kami tanyakan dengan guru-guru kami. Itu tak katik dalilnya. Ya.
Sudah. Kalau berdoa Allahumma bihaqqil Fatihah, itu kan? Bisiril Fatihah. Ya mani 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala, ya Allah. Tetap seperti ini, Pak. Karena itu benar. Kau pinta. Kita lebih pintar. Kalau kita nyorong ke lagi, tolak lagi. Itu pinta. Minta jauh kepala. Iya, kan namanya peminta. Nah, kalau kita bilang Allah nolak lagi, tidak masuk lagi dong. Logikanya. Ya, ini pelajarannya kami dapat. Cuma tidak tahu kalau yang misalnya model menantu yang belajarnya ngajarkannya, ya. Aku tak pernah derimo alilnya model ini. Jadi yang kita terima tuh model ini lah. Baik doa untuk tolak balak, baik doa untuk apapun model ini tangan gitu. Ya, kalau model ini misalnya aku ada tak belajar ya sudah, aku tak kena ngelarang, tidak ajulah kamu. Ya, ajulah kamu tak apa. Ya kan ini ngaku tak ngelarang tangan aku, lah sudah ajulah. Lah marah pula kayak dilarang-larang, ya tangan aku. Kan tak laku ya sudah lah ajulah gitu. Ada. Dah itu ya. Nah. Masalah doa tadi Tas. Waktu kita bilang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Fidinnya itu apa? Fidina ditambah jamak juga itu. Boleh ditambah panjang, boleh tetap dua lidah. Nanti kalau kita yang menyebut fidin baik Agama. Jemaah tidak ngamin itu. Salamatan fiddin ya. Allahumma inna nas'aluka, karena innahnya itu sudah menjadikan jamak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Tidak apa-apa, Pak. Di fiddinnya itu atau fiddinina tidak jadi masalah juga. Kalau tidak dipanjangkan dininanya tidak masalah, karena di innanya nas'aluka sudah dijamak. Ya. Artinya sudah ada kata ngajak kami, agama kami. Nah, itu ya. Itu Pak. Waktu Allahumma hawin ala pisah korotin mauti. Yang ngajak mati kalau Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Karena sakaratil maut itu sudah jamak juga, Pak. Ya, fi sakaratil Allahumma hawin itu artinya Bapak mudahkan kami, gampangkan kami pada saat sakaratul maut. Ya, itu Pak. Itu baik, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Karena inna sudah dijamak, artinya ngajak untuk agama kita. Agama itu dia, amin ke. Tidak apa-apa. Itu cuman kalau kita Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, tidak masalah itu, ya. Karena sudah di awal Allahumma inna nas'aluka itu sudah kata-kata jamak. Nah, yang isinya tuh salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Itu isinya, Pak. Nah, awal kalimatnya Allahumma inna nas'aluka. Nah, itu ya. Itu ya. Ya, oke, please ya. Dan lagi kalau kita sudah kata kita tutup dengan doa ya. Baik Bapak Ibu saudara, sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari masjid ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'hiduka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa awladana ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyaika bika amanika wa jiwarika wa 'iyanika من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وعن شرك وذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدم موجبات ندامة إنك سميع دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak foto dulu.